Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah sehat. Subhanallah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Baiklah, setelah adik-adik melaksanakan pembiasan hari ini, dari mulai mandi, kemudian makan sarapan pagi, dan kemudian sholat duha, marilah mempersiapkan diri adik-adik sebelum kita belajar untuk membacakan doanya dalam hati masing-masing. Hari ini adalah subtema kedua, kebersamaan dalam keragaman di kelas 4 Imam Al-Bukhari dan Muslim, pembelajaran ketiga. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mengetahui tentang fungsi pendengaran manusia. Yang kedua, adik-adik mampu, setelah pembelajaran ini, mampu mengetahui bagian-bagian telinga. Yang ketiga, adik-adik mampu mendeskripsikan proses pendengaran bunyi. Dan yang keempat, adik-adik mampu mengetahui cara memelihara dan merawat telinga. Adik-adik, apakah adik-adik tahu apakah itu pendengaran manusia dan apa alatnya? Baiklah, sekarang kita akan mempelajari tentang pendengaran manusia. Pendengaran manusia, alatnya adalah telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera, ya, 5 indera manusia. Sebagaimana adik-adik sudah pelajari, apakah itu panca indera? Ya, yang pertama adalah pendengaran. Yang kedua adalah penglihatan. Yang ketiga adalah pengecap. Yang keempat, pembau. Dan yang kelima adalah peraba. Itulah 5 panca indera yang manusia miliki. Telinga secara garis besarnya terbagi menjadi 3 bagian. 1 telinga luar, 2 telinga tengah, dan yang ketiga telinga dalam. Fungsi dari telinga adalah yang pertama sebagai alat pendengaran, dan yang kedua sebagai alat keseimbangan tubuh. Itulah adik-adik 5 panca indera manusia, terutama dalam hal ini adalah pendengaran manusia, fungsi dan bagiannya. Silakan adik-adik dapat memperhatikan gambar-gambar bagian di bawah ini tentang anatomi atau bagian tubuh dari telinga manusia. Terlihat ya, sebelah sini dan di dalamnya. Di luarnya, apakah itu namanya? Ini yang pertama adalah daun telinga. Fungsi dari daun telinga itu adalah menangkap getaran bunyi. Kemudian, setelah suara atau bunyi itu dikumpulkan oleh daun telinga, maka akan masuk ke lubang telinga. Nah, fungsi dari lubang telinga meneruskan bunyi ke telinga tengah. Setelah dikumpulkan, kemudian masuk ke lubang telinga, maka disaring oleh liang telinga. Ini berfungsi untuk menghalangi debu dan air yang masuk. Sebagian telinga manusia ada juga yang memiliki bulu, ya, sebagai penyaringnya. Kemudian selanjutnya, setelah masuk lubang dan liang telinga, maka bunyi tersebut akan menggetarkan gendang telinga. Gendang telinga menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran, ya. Nah, di bagian dalamnya ada bagian itu yang disebut dengan tulang-tulang pendengaran. Ini meneruskan getaran bunyi ke koklea. Setelah itu, lalu disalurkan lagi menuju ke saluran setengah lingkaran. Ini membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh, ya. Tulang setengah lingkaran itu kemudian masuk ke koklea atau rumah siput, menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran.
Nah, setelah itu barulah disalurkan ke saluran Eustachius yang menghubungkan ruang telinga dengan tengah paring ya. Paring itu yang di belakang mulut kita yang menyambungkan antara telinga, hidung dan tenggorokan. Itulah secara detailnya. Nah, secara globalnya dibagi 3. Telinga luar yaitu daun telinga, lubang telinga sampai ke liang telinga. Kemudian bagian 2-nya adalah bagian tengah. Bagian tengahnya terdiri dari gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Itulah telinga tengah ya. Gendang telinga dan tulang pendengaran itu termasuk dengan telinga tengah. Dan yang ketiga, saluran setengah lingkaran, koklea atau rumah siput dan saluran Eustachius itu merupakan telinga dalam. Itulah anatomi atau bagian tubuh dari telinga manusia. Adik-adik mampu mengetahui anatomi telinga manusia. Nah, tahukah adik-adik bagaimana proses mendengar bunyi di telinga manusia? Yang pertama adalah gerak getaran dari sumber bunyi ya, masuk. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, dikumpulkan, kemudian disalurkan lagi gelombang bunyi merambat di liang telinga. Setelah itu, kemudian bunyi menggetarkan gendang telinga. Setelah menggetarkan gendang telinga, getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Setelah itu, kemudian lalu koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Setelah itu saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang telah didengar. Tahukah adik-adik bagaimana kepekaan telinga? Bagaimana ya kepekaan telinga sebagai indera pendengar? Baiklah. Nah, telinga manusia ini mempunyai kepekaan ya. Kepekaannya itu adalah dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai dengan 20.000 Hz atau audiosonik. Yang kedua, ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Nah, ini ya perbedaan dari manusia. Yang jelas 20 sampai 20.000 Hz. Kemudian yang ketiga, indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Itulah ya kepekaan dari telinga manusia. Alhamdulillah adik-adik sudah tahu anatominya dan juga fungsi serta kepekaannya. Nah, bagaimana sekarang cara merawat kesehatan telinga kita? Nah, cara merawat kesehatan telinga kita ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Bagaimana cara merawat telinga? Cara merawat telinga, yang pertama, bersihkan bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT atau telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan. Dan yang ketiga, jika ada suara memekakan telinga, segeralah tutup kedua telinga agar gendang telinga tidak rusak. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam.
Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Itulah proses pemaparan suara masuk ke dalam telinga kita. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Ini bagian kedua setelah kemarin kita mempelajari penyajian gagasan pokok dan gagasan pendukung berupa peta pikiran. Nah, sekarang kita akan mempelajari menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Satu teks terdiri atas beberapa paragraf. Yang kedua, setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang ketiga, diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Tetap semangat adik-adik dan jaga kesehatan, jaga jarak dan pakai masker. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.